Nah, pada waktu Jono minta difotoin sama si Alvin, posisinya di kiri tenda di depan lembah. Nah, ketika Alvin ini mau moto, tiba-tiba Jono ini terjatuh. Jatuhnya ini seperti terperosok gitu kan ke dalam lembah. Jono ini ditanya sama Alvin, kamu itu kenapa kok jatuh sampai terperosok gitu? Vin, kayak ada yang narik tadi kakiku. Akhirnya dilihat kaki kanannya si Jono, dan benar saja seperti ada telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Jono. Jono ini domisilinya ada di Jombang. Nah, dia menceritakan pada tahun 2018, tepatnya di bulan Desember, dia mendaki ke Gunung Arjuno via Lawang bersama satu orang temannya bernama Alvin. Nah, dalam pendakian mereka tersebut, mereka ini sempat mengalami beberapa gangguan dari penghuni yang ada di tempat tersebut, dan sempat juga mengalami beberapa kejadian di mana kejadian ini menurut kami pribadi sangat menyeramkan. Nah, dari semua rangkaian yang mereka berdua alami, rangkaian kejadian, ternyata disebabkan oleh satu hal kecil, yaitu ada satu benda yang salah satu di antara mereka ini bawa, dan benda tersebut berhasil membuat para penghuni yang ada di tempat tersebut benar-benar merasa senang, merasa seperti didolani. Baik, kira-kira seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang sempat mereka berdua alami, kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini terjadi pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Desember. Pada waktu itu ada 3 pemuda, yaitu Jono, Alvin, dan Egy. Mereka bertiga ini merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Lawang. Nah, mereka bertiga awalnya ini ragu untuk mendaki pada bulan tersebut karena mereka pikir pada bulan tersebut kan kondisinya sedang intensitas hujan ini sangat tinggi. Jadi bisa jadi jalur ini sangat licin nantinya karena sering hujan, dan cuaca bisa jadi tidak menentu. Jadi tidak stabil gitu, pikir mereka. Akan tetapi semua keraguan itu mereka tepis karena mereka benar-benar rindu untuk naik gunung. Karena hampir 1 tahun pada waktu itu mereka sudah tidak naik gunung. Nah, sepakatlah mereka akan melakukan pendakian bertiga di minggu terakhir pada bulan Desember tahun 2018. Nah, singkat cerita, menjelang hari pendakian, salah satu di antara mereka, yaitu yang namanya Egy, tiba-tiba tidak bisa berangkat atau meng-cancel pendakian itu. Karena ada satu hal yang membuat Egy ini benar-benar tidak bisa ikut mereka berdua, kedua temannya itu. Nah, akhirnya Jono dan Alvin ini kan agak bingung. Ini gimana, Vin? Kita tetap lanjut mendaki, apa kita cancel saja? Nah, Alvin ini menjawab, John, yo sayang John, kita kan sudah merencanakan pendakian ini dari awal Desember. Lagian kita ini udah lama ndak naik gunung, dan itu logistik. Udah kita beli banyak. Apa ndak sayang? Mau buat apa logistiknya? Sampai pada akhirnya mereka berdua ini agak berdiskusi kecil, dan sepakatlah mereka tetap mendaki berdua menuju ke Gunung Arjuno via Lawang. Nah, setelahnya seminggu kemudian hari pendakian itu tiba. Mereka berdua pun berangkat dari Jombang menuju ke base camp Lawang menggunakan sepeda motor. Mereka boncengan pada sekitaran jam 9 pagi. Mereka berangkat. Nah, dalam perjalanan menuju ke base camp Lawang tidak ada satu kendala apapun. Perjalanan mereka berdua lancar, dan 2 jam kemudian mereka pun sampai
di base camp Lawang pada sekitaran jam 11 lebih 10 menitan pada waktu itu. Nah, sesampainya di sana mereka memarkirkan motornya. Setelahnya mereka berdua langsung simaksi ya, menuju ke pos perizinan, melakukan simaksi. Simaksi beres, selesai mereka pun langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp Lawang tersebut. Nah, baru saja mereka naruh kerilnya, barang-barang bawaan mereka di tempat istirahat, gerimis ini tiba-tiba turun. Karena memang langitnya nampak sangat mendung pada siang itu. Nah, Jono ini bertanya sama Alvin, Vin, gerimis Vin, gimana? Tetap lanjut? Langsung naik apa gimana? Nah, Alvin pun menjawab, nanti dulu aja lah. Kita nunggu biar gerimis ini reda, kita nyari warung dulu, kita istirahat, kita ngopi. Lagian kan baru aja jalan kita. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pun berdua jalan dari base camp ini di tengah gerimis menuju ke salah satu warung yang ada di dekat base camp. Nah, sesamanya di warung, mereka pun memesan 2 cangkir kopi hitam. Mereka ini ngobrol. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba sang pemilik warung, yaitu seorang ibu-ibu umuran 45-an tahun, ini menghampiri mereka berdua sambil membawa baki berisi gorengan panas. Monggo mas, gorengannya, biar badannya hangat. Oh ji bu, matur suwun. Nah, di situ ibu pemilik warung ini menyarankan kepada mereka berdua agar menunggu hujan ataupun gerimis itu reda untuk melakukan pendakian. Le, kalau bisa ya ditunda aja Le. Ini sepertinya hujannya itu nanti akan berlangsung lama karena langit ini sangat mendung. Saran ibu ya ditunda saja besok. Ini lagian kan sudah hampir sore. Kalian bisa istirahat di base camp, tidur di base camp sama orang-orang base camp. Baru nanti pagi-pagi kalian naik. Karena ibu ini sering mendengar dari para pendaki lain, kalau mendaki di bulan hujan itu benar-benar kadang tidak stabil di atas cuacanya. Bisa tiba-tiba badai seperti itu. Itu cuma saran ibu Yole. Untuk selanjutnya terserah kalian berdua. Unji bu, matur suwun bu. Nasihatnya, sarannya bu. Nanti coba kami berdua pikirkan. Oh ya sudah kalau begitu. Tak tinggal ke belakang Yole. Unji bu, monggo. Nah, mereka berdua pun akhirnya kan melanjutkan obrolan mereka. Gerimis ini benar-benar masih terus turun. Sampai pada sekitaran 1:30 siang, gerimis ini reda. Nah, ketika reda, mereka pun langsung membayar gorengan dan kopi yang tadi mereka pesan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu tersebut. Mereka pun berdua jalan menuju ke base camp. Nah, sesamanya di base camp, mereka ini ngecek ulang perlengkapan yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka berdua dan logistik. Barangkali masih ada yang kurang-kurang kan mereka masih di base camp gitu. Jadi bisa untuk memenuhi lagi daripada kurang di atas. Nah, setelah dicek semuanya beres, belum mereka ini melangkah berangkat masuk jalur pendakian, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, di situ Jono ini bilang sama Alvin, Vin, gimana Vin? Kok tiba-tiba hujannya lebat gini? Ya memang gini John, kalau bulan-bulan hujan, jadi tidak kondusif. Menurutmu gimana? Kalau menurutku sih yo, nunggu hujan benar-benar reda aja, baru kita masuk. Jangan ambil resiko lah, trek ini bakal licin nanti di atas. Ayo sudah kalau begitu. Nah, mereka berdua pun duduk di base camp, mereka ngerokok. Nah, ketika mereka sedang asik ngerokok, mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba ada beberapa orang ini datang, ternyata itu adalah penjaga base camp, di mana mereka merebus air dan menyeduh kopi di situ. Nah, para penjaga base camp ini pun menyapa mereka berdua. Mas, mau naik mas? Iya pak, mau naik pak. Tadi juga udah simaksi sama masnya. Oh ya sudah. Mau naik jam berapa? Nggak tahu pak, ini masih hujan deras kayak gini. Menurut bapak gimana? Ya susah ditebak sih ya. Cuacanya di atas bisa badai, bisa juga enggak. Jadi enggak stabil mas. Nah, masnya ini sudah sering mendaki gunung belum? Ya sudah sih pak, alhamdulillah. Sudah banyak gunung yang dinaiki. Alhamdulillah pak sudah. Nah, kalau sudah ya enggak apa-apa. Kalau pendaki yang sudah punya jam terbang ataupun pengalaman ya monggo sih, enggak masalah. Tapi kalau pendaki pemula ya kami larang mas. Karena kan belum punya pengalaman, kecuali ada yang mendampingi yang benar-benar sudah senior.
onje pak. Nah akhirnya mereka berdua ini, si Jono sama Alvin, ditawari kopi sama orang-orang yang ada di situ. Nah mereka pun gabung, mereka ngopi, mereka ngobrol asik sambil menunggu hujan ini benar-benar reda. Yang mereka obrolkan seputar dunia pendakian, seputar dunia-dunia survival, bagaimana caranya bertahan di dalam hutan. Nah, sampai mereka ini pada sekitaran jam 5:30 sore, hujan ini benar-benar baru reda. Nah, di situ Jono tanya sama Alvin, "Vin, gimana Vin? Tetap naik kita?" Alvin pun menjawab, "Ya tetap naik lah John. Sayang kan kalau tidak naik." "Oh ya sudah kalau gitu. Ayo mau sekarang, Po." "Boleh, ayo." Nah mereka pun pamitan dengan orang-orang yang ada di base camp. Nah sempat salah satu dari orang yang ada di base camp ini memberi saran kepada mereka, "Mas, naiknya nanti habis maghrib saja mas. Ini kan sudah surup. Agak kurang bagus mas kalau maghrib-maghrib di jalan." Nah mereka berdua pun menjawab, "Oh nji pak, tidak apa-apa pak. Nanti di jalur kami berhenti untuk melaksanakan sholat." "Oh ya sudah kalau gitu." Sampai pada akhirnya mereka pun mengambil kerilnya, mereka berdua berpamitan dengan orang-orang yang ada di base camp. Jalanlah mereka masuk ke jalur pendakian. Nah kondisinya di base camp ini benar-benar tidak ada pendaki lain di saat mereka ini mulai masuk ke jalur pendakian. Jadi mereka jalan ini dimulai pada sekitaran startnya itu jam 6 kurang 15 menit. Mereka jalan dan mereka ini bertemu dengan satu hamparan kebun teh ini yang sangat hijau dan benar-benar indah. Apalagi kondisinya habis diguyur hujan. Jadi benar-benar daunnya ini sangat bersih. Bau tanah ini benar-benar mereka nikmati betul pada awal-awal pendakian mereka. Dan kabut ini turun dengan tipis. Langit masih mendung, akan tetapi sudah tidak hujan. Nah, mereka ini jalan melewati area perkebunan teh itu. Nah, baru saja mereka keluar dari area perkebunan teh, tiba-tiba gerimis ini turun lagi. Dan memang benar, pada waktu itu kondisi langitnya benar-benar gelap soalnya. Nah, mereka berdua pun langsung berlari ke salah satu pondokan yang ada di lokasi tersebut. Jadi di lokasi itu ada satu pondokan milik para petani teh. Mungkin untuk istirahat dan untuk menjemur teh-teh yang baru para petani ini petik. Nah, kondisinya di situ sepi, pondokan tidak dipakai, akhirnya mereka berdua pun istirahat di pondokan tersebut. Mereka ini berdua ngobrol, bingung. Ini benar-benar cuacanya tidak stabil, akhirnya mereka pun ngerokok. Mereka ngerokok sampai satu batang rokok ini habis, gerimis masih turun. Meskipun rintik-rintik, bagi mereka berdua, kalau diterabas, kalau dilanjut ini, resikonya di samping trek licin mereka juga akan kedinginan. Akan tetapi Alvin ini bilang sama Jono, "John, kita tetap lanjut aja lah langsung. Karena kita kan mau mendirikan tenda di pos 2 yang jaraknya ini tidak begitu jauh lah. Yang penting kita jalan pelan-pelan aja." Nah Jono pun akhirnya setuju. "Oh ya wis lah kalau gitu." Nah sampai pada akhirnya mereka berdua ini memakai raincoat, jas hujan, dan melanjutkan perjalanan dari pondokan para petani teh ini untuk menuju ke pos 1. Mereka jalan ini cukup pelan karena treknya benar-benar licin setelah diguyur hujan. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Di pos 1 ini mereka sempat berhenti untuk sekedar minum air mineral dan merokok satu batang. Setelah rokok habis, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Nah, jadi kondisi pada sore itu pada sekitaran jam 6:30 sangat gelap. Mereka sudah mulai masuk ke hutan yang vegetasinya sangat rapat, pohonnya ini sangat besar-besar, gerimis ini masih terus turun dan kabut juga menyelimuti perjalanan mereka. Nah singkat cerita, mereka berdua sampai di pos 2. Nah kondisi ketika mereka sampai di pos 2 ini masih gerimis dan mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di dalam satu bangunan shelter yang ada di pos tersebut. Nah karena menurut mereka berdua, bisa saja mereka berdua ini mendirikan tenda di luar, akan tetapi karena ada bangunan shelter yang ada atapnya, mereka pun memilih untuk beristirahat di dalamnya. Jadi di dalam shelter tersebut beralaskan seperti ilalang-ilalang kering. Atapnya ini menggunakan talangnya ini seperti menggunakan seng gitu kan.
Akhirnya mereka berdua menata barang-barang mereka di dalam shelter. Setelahnya Alvin ini tanya sama Jono, John, mau masak enggak malam ini? Ya masak lah, aku lapar banget ini habis kehujanan. Oh ya wis, mau masak apa? Mie rebus aja lah, mie rebus biar cepat dipakein telur. Oke, siap. Mereka berdua pun langsung mempersiapkan mie instan dan telur. Masaklah mereka di dalam shelter. Nah setelah matang mereka pun makan. Setelah mereka makan, mereka sempat menyeduh teh celup. Mereka ini ngobrol, asik ngobrol ya. Karena mereka berdua ini memutuskan untuk beristirahat di pos 2 di shelter itu dan bermalam di situ. Keesokan harinya barulah mereka ini berdua nanti melanjutkan perjalanan. Nah, pada sekitaran setengah 11 malam mereka pun memutuskan untuk tidur karena mereka sudah cukup lelah dan benar-benar gerimis ini tidak kunjung reda. Jadi mereka ini tidur dengan kondisi yang sangat sunyi, sepi pada malam itu, tidak ada pendaki lain, dan yang menemani mereka ini hanya suara gemericik air hujan yang jatuh di talang seng dari shelter tersebut. Nah, singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua ini terbangun pada sekitaran setengah 6. Nah, setelahnya mereka berdua langsung keluar dari shelter nyari matahari buat mereka berjemur. Karena mereka berdua ini semalam benar-benar kedinginan setelah diguyur gerimis. Nah, setelah berjemur, mereka berdua ini mengeluarkan logistik. Mereka ini langsung membuat sarapan. Mereka menanak nasi dan mereka pun goreng telur di situ. Setelah mereka makan sarapan, Alvin ini bertanya sama Jono, John, kita mau lanjut jam berapa? Ya langsung saja lah, mumpung tidak hujan. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pun kemas-kemas akan menuju ke pos selanjutnya. Jadi sebelum berangkat ini Jono sempat mengeluarkan sebuah lonceng, di mana lonceng ini lonceng kecil yang dia gantungkan di resleting salah satu kerilnya di belakang. Nah ditanya sama Alvin, loh buat apa John? Ya buat bunyi-bunyi aja lah, daripada sepi. Ini perjalanan kok sepi ya Vin? Ya iyalah sepi, ini kan bulan-bulan hujan juga, bukan hari libur ini, harinya hari Rabu. Ya sepi lah. Nah, iya makanya ini buat teman kita lah nanti jalan lonceng ini. Oh ya wis kalau gitu. Jadi Jono ini menggantungkan satu lonceng yang seperti bunyinya klinting-klinting gitu kan, untuk menemani perjalanan mereka berdua, karena benar-benar pendakian ini sepi untuk teman mereka bunyi itu. Nah, jalanlah mereka dari pos 2 pada sekitaran jam 9. Dan singkat cerita, mereka ini sampai di pos 4. Mereka sampai di pos 4 ini kondisinya sudah gerimis. Nah, waktu menunjukkan sekitaran jam setengah 4 sore. Nah, di situ Alvin ini bertanya sama Jono, John, ini gimana John? Kita ngecamp lagi semalam, baru nanti pagi-pagi kita naik apa gimana? Yoyolah, tidak mungkin kita langsung naik. Ini kondisinya benar-benar langitnya peteng dedek. Jadi langitnya ini benar-benar gelap, mendungnya itu rata, gerimis terus turun, kabut ini turunnya ini cukup tebal pada waktu itu kan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mendirikan tenda di pos 4. Pos 4 ini namanya Alas Gombes. Nah, setelah mereka mendirikan tenda, baru saja itu tenda berdiri, tiba-tiba mereka ini mendengar suara langkah kaki yang asalnya dari bawah. Tak, 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 tak. Nah, mereka pun akhirnya berusaha menyenteri dengan headlamp mereka, karena kondisinya ini berkabut, itu sudah masuk ke setengah 5 sore kan, jadi gelap. Vegetasi hutan ini sudah rapat, pohonnya ini besar-besar. Siapa ya yang datang? Dan ternyata ada 2 orang pendaki, cowok. Nah, disapalah oleh mereka, Mas, sini mas. Nah, 2 pendaki itu pun menghampiri mereka. Dan 2 pendaki ini berkenalan dengan mereka, dan ternyata ini pendaki dari Surabaya. Nah, mereka pun menawarkan si Jono sama Alvin ini untuk 2 pendaki tersebut ngecamp aja bareng mereka. Kan menurut mereka lumayan buat temen di situ, karena mereka cuma berdua pada awalnya. Nah, 2 pendaki dari Surabaya ini setuju. Oh ji mas, siap-siap. Kami tak mendirikan tenda ya, di sebelahnya tendanya panjenengan. Oh siap-siap monggo. Nah, dibantulah oleh Jono sama Alvin, kedua pendaki itu mendirikan tenda. Nah, setelah 2 tenda berdiri, pada sekitaran setengah 7 malam,
mereka ini berempat berkumpul masak bareng untuk makan malam. Jadi di situ mereka ngobrol, mengakrabkan diri, dan ternyata dua pendaki dari Surabaya ini akan lintas jalur. Jadi mereka naik lewat Lawang, nanti turunnya mereka akan melalui jalur Purwosari. Jadi bisa lintas jalur itulah. Akan tetapi beda dengan Jono dan Alvin. Jono dan Alvin tetap nanti turunnya lewat Lawang karena motornya juga di basecamp Lawang kan. Mereka ini ngobrol, mengakrabkan diri, dan gerimis ini sudah tidak turun pada saat mereka ini masak. Nah setelah masakan matang, mereka ini makan. Nah setelah makan, mereka pun memutuskan untuk menyeduh kopi. Jadi benar-benar menghangatkan suasana pada malam itu dengan secangkir kopi, karena hawanya ini benar-benar dingin pada malam itu. Nah di tengah keasikan mereka ngobrol, tiba-tiba langit ini mulai bergemuruh, menandakan pada waktu itu akan turun hujan. Nah di situ Jono ini sempat bilang sama Alvin, "Vin, kita pasang flashlight dulu. Kalau flashlight tidak dipasang, nanti tenda kita bisa rembes kalau hujan ini turun." Nah Alvin pun setuju. Mereka berdua bilang sama kedua pendaki yang dari Surabaya akan memasang flashlight, dan ternyata mereka juga akan memasang flashlight untuk tenda mereka. Nah setelahnya Jono sama Alvin ini nyari kayu, di mana kayu tersebut tujuannya untuk menalikan flashlight yang mereka bentangkan. Nah setelah flashlight ini terpasang, Jono ini tidak langsung tidur. Jadi Jono ini sempat nyopot lonceng yang ada di kerilnya dan dia bawa keluar. Nah sebelum keluar tenda ini ditanya sama si Alvin, "John, itu buat apa lonceng? Mau tak cantelin di depan, mau tak gantungin di depan?" "Di depan mana?" "Itu di kayu." "Lu buat apa?" "Ya tidak buat apa-apa, iseng aja." "Oh alah, tak kira buat apa." Yo wis. Akhirnya Alvin ini tidur duluan. Jono gantungin lonceng itu di kayu yang tadi untuk membentangkan flashlight, karena kebetulan memang kayunya ini seperti ada ranting-ranting yang bercabang. Digantunganlah lonceng itu di situ. Tidak tahu tujuan Jono ini untuk apa. Nah nampak pendaki yang dari Surabaya, dua pendaki tadi ini sudah gelap tendanya, menandakan mereka ini sudah menuju tidur. Setelahnya Jono pun masuk ke dalam tendanya, dilihat Alvin ini sudah merem, dia pun tidur. Nah pada sekitaran jam 1:30 dini hari, Jono ini terbangun karena dia pengen kencing. Nah Jono ini bangun. Awalnya dia mau membangunkan Alvin, temannya itu. Akan tetapi nampak Alvin ini tidur dengan sangat pules, sampai ngorok gitu. Tidurnya benar-benar sangat pules. Jono ini tidak tega mau bangunin. Ya wes lah, aku tak kencing sendiri. Nah kondisinya pada saat Jono ini bangun 1:30 dini hari, gerimis ini sudah turun. Akhirnya Jono agak cepat-cepat kan cari tempat untuk dia kencing. Nah setelah kencing, Jono ini pun kembali lari kecil ini menuju ke dalam tendanya. Setelah dalam tenda, dia pun rebahan, mau melanjutkan tidurnya. Nah ketika Jono ini baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba Jono ini mendengar lonceng yang dia gantungkan di kayu tempat flashlight tiba-tiba bunyi. Klinding sekali itu bunyinya. Nah Jono kan melek lagi, kok bunyi ya? Nah di situ Jono masih berpikir positif, dalam artian mungkin lonceng itu bunyi karena hembusan angin, karena anginnya cukup kencang pada malam itu dan kondisinya juga gerimis. Ya wes lah, tidak tak pikir, Jono ini memejamkan matanya lagi. Nah di tengah-tengah Jono ini memejamkan matanya, lonceng ini berbunyi lagi, akan tetapi bunyinya ini benar-benar tidak wajar, seperti sedang dimainkan oleh seseorang. Nah, Jono ini kan bangun akhirnya. Nah di situ berusaha bangunin Alvin karena Jono agak merinding. Vin, apa John? Apa? Lonceng kok bunyinya kayak ada yang bunyiin? Alah paling angin lah. Alvin ini kembali tidur. Nah Jono ini masih terduduk. Jadi lonceng ini benar-benar tadi berbunyi seperti ada yang memainkan gitu, tidak wajar. Nah setelahnya lonceng ini diam lagi, tidak bunyi. Akan tetapi kan Jono masih penasaran, masa angin kayak gitu tadi? Apa anginnya kencang? Kalau anginnya kencang, logikanya tenda ini agak goyang. Akan tetapi tenda ini baik-baik aja dari tadi. Nah di tengah kebingungannya, lonceng ini benar-benar bunyi lagi. Kliding. Wah Jono ini kan akhirnya panik. Astagfirullahaladzim. Dia buka tendanya, dia lihat, takutnya ada seseorang yang benar-benar mau jahilin dia, atau pendaki dari Surabaya itu kan. Dia buka tendanya benar-benar sepi. Pendaki dari Surabaya ini tendanya gelap, menandakan mereka tidur.
Dan lonceng ini masih terus bunyi. Dan itu bergerak. Lonteng. Terus Jono ini bingung di situ. Astagfirullahaladzim. Ini tidak ada angin. Lonceng kok bunyi ya. Nah Jono ini mau menghampiri lonceng itu. Akan tetapi entah kenapa langkahnya ini terasa berat. Seperti takut gitu Jono. Karena memang agak merinding kan. Karena Jono ini masuk lagi ke dalam tenda. Udah biarin aja. Aku mau tidur aja. Tak sumpel telingaku ini biar tidak dengar pakai sleeping bag. Dia pun menutup tendanya lagi. Nah Jono ini baru rebahan. Tiba-tiba Jono ini mendengar seperti tawa suara wanita, di mana tawa ini sangat menggema dan benar-benar menyeramkan. Dan asal tawa itu dari kiri tendanya. Jono ini terperanjat benar-benar. Astagfirullahaladzim. Apa yang tak dengar barusan, benar enggak? Dia berusaha lagi untuk menajamkan pendengarannya. Akan tetapi suara tawa itu sudah tidak terdengar. Jadi Jono ini antara sadar dan tidak sadar, ini aku halu apa benar-benar dengar. Dan lonceng ini sudah tidak kedengeran. Jadi Jono ini benar-benar mengalami satu kejadian di mana ini dia merasa bingung. Nah setelahnya Jono pun akhirnya berusaha untuk melanjutkan tidurnya dengan menutup telinganya ini dengan sleeping bag, disumpel gitu biar tidak dengar apa-apa lagi. Sampai pada akhirnya singkat cerita pagi hari pun tiba. Pada sekitaran 5:30 si Alvin ini terbangun dan membangunkan Jono. John, bangun John. Akhirnya mereka berdua bangun, mereka keluar tenda. Ternyata pendaki dari Surabaya pun sudah nampak di situ sedang merebus air. Mereka akan menyeduh kopi. Jono sama Alvin ini disapa. Monggo mas, ini mas, ayo ngopi bareng. Oh iya mas, siap. Nah mereka pun gabung. Kondisinya masih gerimis pada pagi itu, akan tetapi sangat rintik-rintik. Jadi hampir tidak gerimis tapi gerimis gitu loh. Nah setelahnya mereka berkumpul, mereka ngobrol di pagi hari itu, menghangatkan badan dengan secangkir kopi. Jono ini sempat jalan ke arah kiri tendanya karena dia penasaran semalam. Sebelum ke kiri tenda itu, karena dia penasaran dengan suara wanita itu kan, dia menghampiri loncengnya yang dia gantungkan di kayu yang ada di bentangan flashlight. Dia ambil lonceng itu, iki sing dadekke aku gak iso turu, asem kok. Jadi ini yang membuat saya tidak bisa tidur karena Jono ini merasa ini salahku sendiri. Kenapa lonceng ini tak taruh luar, iseng-iseng taruh luar. Aduh, akhirnya Jono ini masuk ke dalam tenda. Lonceng ini ditaruh lagi di dalam tenda. Jono ini keluar menuju ke kiri dari tenda mereka. Nah, ketika Jono sampai di situ dia benar-benar kaget karena Jono ini baru sadar di situ adalah sebuah lembah. Jadi dia lihat ke bawah, wah benar-benar lembah. Berarti asal suara tersebut, suara sosok wanita itu dari sini semalam. Jono ini masih dipendem aja, belum bilang sama teman-teman yang lain. Karena Jono merasa tidak penting lah kalau ini tak bilangin, nanti malah mereka juga takut. Yuslah, biarin aja. Jono pun kembali gabung sama mereka semua, ngopi di situ, mereka ngobrol. Nah setelah selesai mereka ngopi, mereka sarapan, mereka pun memutuskan untuk langsung kemas-kemas dan melanjutkan perjalanan untuk summit menuju puncak. Nah kondisinya tendanya Jono dan Alvin ini ditinggal di pos 4 itu di Alas Gombes. Lain halnya dengan pendaki yang dari Surabaya. Mereka berkemas semuanya, tenda mereka kemasi karena mereka turunnya akan lintas jalur melalui jalur Purwosari. Nah setelahnya mereka pun jalan bareng menuju ke puncak kan, berempat itu. Singkat cerita mereka pun sampai di puncak. Nah sampai di puncak ini mereka siang hari. Karena mereka ini dari pos 4 tadi udah agak siang jam 9. Karena nunggu tadi gerimis biar agak reda kan. Sesamanya di puncak seperti biasa mereka ini menikmati keindahan dari puncak. Akan tetapi Jono ini sempat bilang sama Alvin, Pin, aduh puncaknya kok kayak gini ya. Aku agak nyesel ini sampai puncak kalau kondisinya kayak gini. Jadi kondisi puncak pada waktu itu sangat berkabut karena ini gerimis gitu kan. Akhirnya di situ Jono ini agak nyesel, tidak begitu bisa menikmati keindahan puncak gitu loh. Nah Alvin ini sempat menjawab, ya jangan gitulah John, yang penting kita sudah sampai puncak kan, alhamdulillah. Lagian kan kondisinya benar-benar lagi tidak stabil ini dan kita memaksakan memang untuk naik. Ya sudahlah, nikmati saja. Ya sudah kalau gitu. Mereka pun ngobrol-ngobrol di situ kan sama pendaki dari Surabaya juga. Nah setelahnya agak lama mereka di situ, pada sekitaran 11:30 siang, Jono dan Alvin dan kedua pendaki dari Surabaya itu memutuskan untuk turun
Nah, disitulah mereka ini berpisah. Dua pendaki dari Surabaya ini turun melalui jalur Purwosari, lintas jalur. Jono dan Alvin ini menuju kembali ke pos 4, ke tenda mereka di Alas Gombes. Jalanlah mereka berdua, Jono dan Alvin. Kondisinya ini gerimis ketika mereka turun. Nah, singkat cerita mereka ini sampai di pos 4. Nah, sesampainya di pos 4 ini pada sekitaran jam setengah 4 sore. Jadi gerimis ini reda sesampainya mereka di sana, dan mereka ini sempat foto-foto dulu. Karena tadi di puncak mereka foto ini hasilnya benar-benar gelap karena ketutup kabut. Nah, ketika di pos 4 ini kan agak lumayan. Jadi mereka ini foto-foto, selfie-selfie. Backgroundnya ini, latar belakangnya puncak dari Arjuno. Karena memang dari pos 4 Alas Gombes ini puncaknya Gunung Arjuno memang sudah kelihatan, walaupun agak tertutup kabut. Jadi mereka ini foto-foto. Nah, pada waktu Jono minta difotoin sama si Alvin, posisinya di kiri tenda di depan lembah. Nah, ketika Alvin ini mau moto, tiba-tiba Jono ini terjatuh. Jatuhnya ini seperti terperosok gitu kan ke dalam lembah. Nah, di situ kan akhirnya Alvin ini agak panik. Dia langsung naruh HP-nya di bawah. Dia menuju ke arah Jono. Jon, kamu kenapa, Jon? Nggak tahu, Min. Tolong. Akhirnya ditolongin sama si Alvin di situ. Nah, agak berat. Nggak tahu kenapa itu agak berat, ditarik. Benar-benar agak berat sampai Alvin ini payah gitu. Merasa payah narik Jono. Nah, ketika sudah berhasil, Jono ini ditanya sama Alvin, kamu itu kenapa kok jatuh sampai terpleset, terperosok gitu? Bin, kayak ada yang narik tadi kakiku. Ah, yang benar kamu. Benar, masa aku bohong? Akhirnya dilihat kaki kanannya si Jono, dan benar saja seperti ada telapak tangan. Nah, disitulah mereka berdua ini saling pandang karena merasa ada sesuatu yang ganjil. Nah, ketika mereka ini sedang bingung, tiba-tiba benar-benar mereka berdua ini mendengar suara wanita ini tertawa seperti mengejek, dan arahnya dari bawah lembah. Hihihi. Mereka berdua saling menatap. Vin, Jon. Mereka ini saling benar-benar bingung. Akhirnya Jon ini membuka suara. Kamu dengar gak, Vin? Iya, dengar. Aduh, gak beresin, Vin. Nah, terus gimana? Kita mau nginep lagi di sini semalam apa kita turun? Turunlah. Kondisinya udah gak bagus. Ayo kita turun aja. Mereka pun berdua akhirnya kan cepet-cepet kemas-kemas di tengah gerimis itu. Kondisinya sudah sore jam 4. Setelahnya mereka langsung jalan untuk menuju ke base camp. Nah, mereka ini jalan dengan kondisi yang licin, dan singkat cerita mereka sampai di Mahapena, pos 3. Nah, di pos 3 mereka sempat berhenti karena mereka turun ini sangat cepat karena ketakutan. Mereka ini minum di situ, mereka membakar rokok, akan tetapi masih gerimis. Mereka ini berada di bawah sebuah pohon besar agar air hujan ini tidak langsung mengguyur mereka. Nah, setelahnya di situ Alvin ini tanya sama Jon, ini gimana, Jon? Kita mau ngecamp di sini apa kita langsung turun? Ini udah sore banget, udah hampir setengah 6. Nggak, kita turun aja. Jadi Jon ini seperti ketakutan. Alvin pun sama sebenarnya. Yoslah, ayo kita turun langsung aja. Turunlah mereka. Nah, mereka turun, mereka jalan. Singkat cerita mereka sampai di pos 2 yang kemarin malam mereka ini nginep, yang ada shelternya. Nah, di situ mereka berhenti karena tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Mereka pun masuk ke dalam shelter, dan kondisinya pada waktu itu setengah 8 malam. Ini benar-benar deras. Nah, Alvin pun tanya lagi sama Jon, ini gimana, Jon? Kalau kita maksain turun dengan kondisi yang sangat lebat kayak gini hujannya, ini resikonya bisa fatal. Yo memang, gimana yo? Yo setelah kita nginep di sini apa gimana, ngecamp semalam lagi di sini? Mereka ini agak berpikir lama karena baru saja mengalami kejadian yang benar-benar ganjil. Mereka mendengar suara wanita. Kakinya Jono ini seperti ditarik dan meninggalkan bekas seperti tangan gitu kan. Akhirnya mereka berdua ini bingung. Sampai pada akhirnya mereka merokok sampai berbatang-batang. Hujan ini masih terus lebat. Mereka menunggu hampir 3 jam. Jam 10 malam ini hujan belum juga reda, masih sangat lebat. Yowis lah, Jono buka suara. Vin, berani tidak berani yuk kita harus di sini, Vin. Daripada kita resiko. Yowis lah, kita di sini berdoa aja, bismillah aja. Semoga tidak ada apa-apa. Yowis lah kalau gitu. Mereka berdua memutuskan untuk bermalam semalam lagi di shelter yang ada di pos 2. Tidak mungkin juga mereka mendirikan tenda dengan kondisi yang hujan sangat lebat itu di pos 2. Nah, mereka pun akhirnya menata lagi matras untuk mereka tidur di atas ilalang kering itu yang ada di dalam
shelter pos 2, tas keril mereka tata untuk bantal mereka. Akhirnya kompor pun dikeluarkan karena mereka cukup kedinginan. Mereka di situ menyeduh kopi, mereka ngobrol. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, pada sekitaran jam setengah 11, mereka lagi asik ngopi, lagi asik ngobrol. Tiba-tiba atap talang yang terbuat dari seng shelter pos 2 ini tiba-tiba seperti ada yang melempar. Dang! Mereka berdua ini kaget. Astagfirullahaladzim. Vin, apa Vin? Nggak tahu aku John. Kok kayak ada yang lempar. Nah di situ Alvin berusaha menenangkan Jono. Padahal dia sendiri merasa curiga. Seperti ada yang lempar. Udah John, nggak usah dipikirin. Itu mungkin ranting kayu atau apalah. Karena ini kan hujannya deras. Jadi bisa aja kan ranting kayu dari pohon patah. Oh ya sudah, mereka ngobrol lagi. Nah, belum lama mereka ngobrol, tiba-tiba terdengar lagi seperti dilempar atap dari shelter tersebut. Dang, agak keras. Mereka ini kaget berdua. Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah Alvin ini bilang sama John, ini tidak beres John. Udah kita berdoa saja, kita tidur aja lah. Udah, kita tidur aja. Oke kalau gitu. Mereka pun berdua tidur, berusaha untuk tidur. Padahal kopi ini masih banyak gitu loh, masih diseruput sedikit-sedikit untuk teman mereka ngerokok aja kan tadi. Berusaha untuk tidur di atas matras dan di dalam sleeping bag. Nah, ketika ini mereka berdua sedang berusaha tidur, tiba-tiba Jono ini mendengar suara lonceng lagi. Kling. Loh, akhirnya kan Alvin juga dengar. Dia tanya ke Jono, John, lah lonceng kemarin kamu taruh mana? Lu udah tak taruh di dalam tas kok. Lu barusan kok bunyi? Iya barusan bunyi. Udah diem aja kata Jono seperti itu kepada Alvin kan. Udah Vin, gak usah dipikirin. Udah kita tidur aja. Ini benar-benar ada yang gak beres. Ada yang ganggu kita kayaknya. Yowes. Nah mereka pun berdua berusaha untuk tidur lagi. Nah ketika Alvin ini sudah tertidur, Jono ini belum bisa tertidur. Tiba-tiba Jono ini mendengar lagi kling. Nah Jono kan akhirnya berusaha membangunkan Alvin. Vin. Alvin ini tidak bangun. Jadi benar-benar tidak bangun. Mungkin kecapean pada waktu itu Alvin. Jono akhirnya kan terduduk. Padahal lonceng ini di dalam tas. Biar yakin, dia pun ngecek tas kerilnya. Dan benar saja lonceng itu ada di dalam tas kerilnya. Kok bisa bunyi? Dengan kondisi yang benar-benar mepet. Sesak gitu tas kerilnya. Kan tidak mungkin ini kalau bunyi. Dan bunyinya seperti ada yang memainkan gitu. Seseorang yang memainkan. Akhirnya Jono ini terduduk di dalam shelter. Nah tiba-tiba ketika Jono ini sedang bingung, Jono ini melihat sekelebat bayangan di pintu shelter itu. Loh, kok ada orang? Siapa ya? Nah Jono akhirnya kan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kopi yang tadi masih sisa dia seruput. Dia membakar rokok untuk menenangkan dirinya. Dan hawanya juga dingin pada waktu dini hari itu. Dan itu sudah sekitaran jam 1 dini hari ketika Jono ini terbangun. Nah Jono ini akhirnya kan menenangkan dirinya dengan merokok. Tadi apa ya? Kok ada kayak orang lewat, kayak sekelebat bayangan. Nah Jono ini bingung. Dia terus merokok. Tiba-tiba kling. Bunyi lagi lonceng itu. Nah tiba-tiba setelah Jono ini mendengar ada suara lonceng tadi di dalam tasnya, dia seperti ada bayangan lagi yang lewat dari depan pintu shelter itu. Akhirnya Jono ini kan penasaran. Dia mengamati terus pintu itu. Dan benar saja setelah diamati, ini benar-benar ada sosok hitam. Dan ini tidak jelas, akan tetapi itu benar-benar sosok hitam besar. Dan ini posisinya mondar-mandir di depan pintu shelter. Jadi seperti kayak gini. Terus karena pintu shelter ini kecil, kan hilang nampak. Nah John ini kan akhirnya astagfirullahaladzim, rokok ini dibuang. Dia bangunin Alvin. Vin, bangun Vin. Alvin akhirnya bangun. Nah ketika Alvin bangun, John ini mau menunjukkan sosok tersebut. Tiba-tiba sosok itu udah tidak ada. Nah Alvin kan tanya sama Jono, ada apa John? Vin, barusan ada sosok Vin. Benar ada sosok. Sosok siapa? Di depan kayak ada orang yang mondar-mandir. Mosok? Bener. Masa aku bohong sama kamu? Akhirnya Alvin pun terbangun menemani Jono. Nah Alvin pun menyeruput kopi. Dia membakar rokok. Setelahnya Alvin ini bilang sama Jono, John, ini jam berapa? Udah hampir 1:30. Ya sudah, kalau kondisinya benar-benar tidak kondusif, udah kita tidak usah tidur. Kita nunggu sampai pagi, tiba kita langsung turun aja nanti. Langsung kalau udah terang. Ya sudah kalau gitu. Nah hujan ini masih turun dengan lebat.
pada saat mereka berdua ini terbangun gitu. Nah, mereka ini ngobrol. Setelah agak lama, pada sekitaran jam 3 lebih 15 menit, hujan ini reda. Nah, mereka berdua ini bersyukur, alhamdulillah kita bisa turun nanti sekitar setengah 5 lah langsung, atau jam 5 kita turun aja, John, kata Alvin. Iya, siap. Mereka pun ngobrol lagi. Mereka sempat memasak mie instan karena mereka benar-benar lapar kan. Nah, setelah makan mie instan ini, mereka ngerokok. Mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba Alvin ini matanya seperti sudut mata kanannya ini seperti melirik ke arah luar shelter. Nah, John ini kan lihat. Ono apa, Bin? Ono apa? Ada apa, Bin? Alvin juga itu. Tuh lihat. Nah, dilihatlah, John ini ikut melirik ke sana, dan ternyata ada satu sosok, di mana sosok itu adalah sosok perempuan. Dan perempuan itu adalah perempuan khas Jawa, menggunakan kebaya, menggunakan jarit, itu duduk di depan shelter di luar. Akan tetapi membelakangi mereka berdua. Rambutnya ini putih semua dan disanggul. Nah, mereka berdua ini sempat ketakutan, saling pandang dan, Sapa Bin? Coba, Bin, kamu disentri, Bin, pakai headlamp, bener orang apa siapa, Bin? Udah, tahu. Akhirnya John ini nekat disentri dengan headlampnya. Dan setelah disentri itu, benar-benar tidak ada, sosok itu hilang. Bin, kok hilang, Bin? Kamu barusan lihat gak? Iya, aku lihat. Perempuan kan? Iya, perempuan. Udah, gak usah dibahas aja. Udah, kita ngobrol yang lain. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol lagi. Dengan berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian yang mereka ini alami. Nah, singkat cerita, pagi hari pun tiba. Pada sekitaran jam 5:05 setelah mereka ini berkemas-kemas kan, mereka pun pada akhirnya membuat mie instan lagi untuk bekal mereka ini turun, bekal energi. Akhirnya mereka pun langsung turun pada sekitaran 5:04 dan nampak mentari ini sudah mulai terbit gitu kan, udah ada sinar. Jalanlah mereka dengan pelan-pelan. Treknya ini masih sangat licin. Mereka ini jalan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di base camp. Nah, sampai di base camp, kondisinya benar-benar masih sangat sepi, pos perizinan belum buka. Akhirnya mereka pun beristirahat dulu di base camp. Mereka beristirahat di base camp ini karena menunggu pos perizinan ini buka. Mereka ini mau lapor bahwasannya mereka sudah turun dengan selamat dan akan mengambil KTP mereka yang mereka tinggal. Mereka pun akhirnya di base camp ini bersih-bersih diri, mereka mandi di toilet. Setelahnya, karena pos perizinan belum juga buka, mereka pun menuju ke warung kemarin yang mereka ini sempat datangi, yang mereka pesan kopi. Mereka ke sana, ternyata sudah buka, dan di sana mereka makan gorengan. Mereka makan gorengan, mereka ngopi lagi, ngobrol-ngobrol dengan ibunya. Ibunya juga sempat tanya, Mas, aman ya, Mas? Dari kemarin di atas. Alhamdulillah, Bu, aman. Ada yang aneh-aneh enggak, Mas? Enggak ada, Bu, alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Cuma ya agak hujan gitu, Bu. Jawab mereka berdua. Mereka berdua ini tidak mau membebani ibu tersebut, dalam artian kalau nantinya ada pendaki lain yang naik jadi takut kalau ibu ini cerita gitu loh. Akhirnya mereka berdua pun menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Setelahnya mereka pun kembali ke base camp, pos perizinan sudah buka, mereka pun laporan, mereka sudah turun dengan selamat, KTP mereka ambil, dan pulanglah mereka menuju ke Jombang. Nah, sesampainya di Jombang, si Alvin ini diantar sama Jono ke rumahnya, karena kebetulan yang bawa motor ini kan Jono. Nah, Jono pun pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian, Jono ini bertemu dengan Alvin dan Egi. Di situ Jono ini bercerita, Gi, ini tak ceritani yo, aku mbak Alvin, ini bener-bener wedian ini, pendakian paling edian. Aku nembe wae ngalami kejadian-kejadian sing bener-bener wedian mbak Alvin. Jadi Jono ini menceritakan kepada Egi, satu temannya yang tidak jadi ikut, kalau pendakian mereka ini benar-benar gila. Baru pertama dalam pendakian sejarah seumur hidup, si Jono sama Alvin ini benar-benar mengalami kejadian yang sangat di luar nalar. Diceritakanlah semua, dan sampai pada akhirnya Jono ini cerita sama Alvin sama Egi. Ternyata yo, lonceng yang tak bawa itu bisa mengundang memang. Loh, Alvin di situ tanya, bisa mengundang gimana? Bisa mengundang bangsa lelem. Itu menurut bapakku. Aku kan sampai rumah kemarin itu cerita sama bapakku, Pak, aku kok mendaki sempat diganggu, Pak, kayak gini, tak ceritain semua. Nah, bapakku ini bilang, yo kamu lonceng tak wenehi bapak, tak kasih bapak,
itu lonceng kan lonceng kolektor, benda-benda zaman kuno dulu kan, bisa jadi itu ada isinya atau ada apanya, ada yang menghuni lah. Wallahu alam, bapak nggak tahu, tapi kok kamu bawa di pendakian itu buat apa? Menurut bapakku kayak gitulah. Aku jawab di situ sama bapakku, ya nggak apa-apa pak, pengen tak bawa aja buat teman mendaki, buat bunyi-bunyi gitu loh pak. Nah ternyata menurut bapakku lonceng itu bisa mengundang bangsa-bangsa lelembut ini untuk mengikuti mereka, untuk mengganggu mereka. Karena bangsa lelembut ini merasa senang, merasa dipanggil, seperti dikasih mainan gitu loh sama mereka. Hingga pada akhirnya mereka ini mengganggu pendakian mereka. Loh bener tak pak? Ya Allahu alam yule. Cuma ya setahu bapak seperti itu. Karena apapun, jangankan lonceng, kita di tempat-tempat yang memang yaitu sarangnya sarang para lelembut seperti gunung, laut, ataupun tempat-tempat kotor dan lembat seperti kamar mandi, itu kan kita dilarang lah untuk bersiul, kita dilarang untuk bernyanyi, itu kan dilarang. Apalagi itu seperti lonceng, bunyi-bunyian seperti itu kan bisa mengganggu mereka, bisa mengundang mereka, seperti didolani, seperti dikasih mainan. Oh jadi seperti itu. Alvin itu menjawab, pantes wae, besok nih gak sagowo lah John, medeni kok ngono. Jadi Alvin ini menjawab, oh seperti itu, ya sudah, nanti lagi gak usah dibawa itu lonceng-lonceng atau apalah. Jadi kita juga dapat pelajaran ini dari bapaknya kamu. Kalau di tempat-tempat kayak gitu kita gak usah ngeluarin suara-suara yang seperti mengundang lah, seperti bersiul dan lain sebagainya, apalagi itu lonceng. Nah Jono pun menjawab, yo lah, gak tak bawa lagi, lagian kita berdua kan udah ngalamin kayak gitu. Nah Egi ini cuma bengong, ini benar kalian berdua ngalamin hal kayak gitu? Ya bener lah, masa gak bener? Wah aku udah ikut mendaki kalian lagi ya, resiko nanti udah ada yang nempel kalian. Alah kamu itu penakut. Enggak lah, udah aman insya Allah. Nah setelahnya mereka ini ngobrol bercanda lagi seperti biasanya kan. Dan pada bulan-bulan berikutnya mereka bertiga pun tetap aktif dalam dunia pendakian. Nah Mas Jono dan Mas Alvin ini menuturkan kepada kami, mereka berdua tidak kapok dalam dunia pendakian. Justru mereka ini semakin yakin bahwasanya mereka berdua hidup ini berdampingan juga. Ketika mereka mendaki gunung, ini hidupnya berdampingan dengan dimensi lain, di mana bangsa lelembut ini juga hidup di alam mereka. Jadi yang penting tidak saling mengganggu, seperti itu menurut Mas Jono dan Alvin. Nah Jono ini sadar betul pada waktu itu dia seperti mengganggu, bahkan mengundang bangsa-bangsa itu, lelembut itu untuk menggoda mereka. Nah dari cerita yang dituturkan oleh Mas Jono dan Mas Alvin ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya pendakian ini jangan sampai dipaksakan. Dalam artian ketika kita mau mendaki gunung, kondisinya ini benar-benar badan capek, drop, cuacanya tidak stabil, hujan lebat, kita tidak usah maksain untuk naik ke gunung. Akan tetapi ketika kita sudah sampai di base camp, ya sudah, alangkah lebih baiknya kita lebih baik di base camp. Kita nginep di base camp kan sama aja toh, sudah berada di gunung, cuacanya sudah dingin, jadi sudah merasa di gunung lah, tidak usah maksain untuk naik, untuk muncak, untuk nge-trek, karena bisa bahaya, jalurnya licin, apalagi itu pendakian malam hari, itu sangat berbahaya menurut saya pribadi, karena pendakian malam hari ini rawan dengan binatang buas. Kita tidak tahu di hutan ini masih ada macan kumbang, bahkan macan loreng, ataupun babi hutan dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi menyarankan rencang-rencang yang mau mendaki ini maksimal ini siang hari, maksimal jam 12 lah, kita ini jam paling maksimal untuk masuk ke jalur pendakian. Nah terus ketika kita mendaki, ya kita tidak usah mengganggu ataupun kita berusaha untuk manggil-manggil mereka, walaupun hal itu tidak disengaja sama Mas Jono ya, sama Mas Alvin itu dengan loncengnya itu. Nah itulah pelajaran yang bisa dipetik. Jadi seperti bersiul pun kita tidak usah lah kalau di hutan. Ya kita ngobrol sewajarnya, kita ketawa sewajarnya, jangan sampai seperti mengganggu. Kita cekakaan, ketawa sambil keras-kerasan gitu di tengah hutan, itu kan juga kurang etis ya. Jadi benar-benar kita harus saling menghormati saja lah. Bukannya kita takut. Kami ini tidak mengajari rencang-rencang untuk takut dengan bangsa mereka, akan tetapi kita saling menghargai saja bahwasanya dunia mereka dan dunia kita ini hidup saling berdampingan.
Nah, kira-kira seperti itu kisah yang dituturkan oleh Mas Jono dan Mas Alvin ini kepada kami. Dan semoga dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan kesimpulan. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.